Kabar terbaru terkait perpindahan federasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kedua pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat diharapkan bisa segera tampil membela timnas Indonesia. Tapi bagaimana kabar terkait perpindahan federasi keduanya? Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi WNI sejak 17 November 2022. Setelah menjadi WNI, PSSI pun segera melakukan proses selanjutnya agar keduanya pemain tersebut bisa lebih cepat membela timnas Indonesia. Langkah PSSI yakni dengan langsung bersurat kepada FIFA terkait perpindahan federasi untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh masih berada di bawah Federasi Belanda yakni KNVB. Sementara untuk Jordi Amat berada di bawah Spanyol dan keduanya direncanakan pindah Federasi Indonesia. PSSI pun mengaku telah bersurat untuk izin perpindahan Jordi Amat dikirim per Selasa 22 November 2022. Sementara untuk pemain klub asal Belgia KV Michelin telah dikirim pada Rabu 23 November 2022. Terkait pengiriman surat sendiri, ada yang berbeda karena beberapa alasan. Untuk Jordi memang lebih dulu dikirimkan karena kelengkapan dokumen yakni pemain Jor Darul Takzim lebih dulu selesai. Berbeda dengan Sandy Walsh yang memang sedikit lebih terlambat, untuk itu pengiriman berbeda waktu. Setelah dikirimkannya surat tersebut, bagaimana kabar terbaru perpindahan federasi kedua pemain tersebut? Apalagi kedua pemain itu diharapkan bisa tampil bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ajang 2 tahunan itu dijadwalkan bakal berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Dengan begitu, apabila perpindahan federasi ini selesai sebelum Piala AFF 2022, tentu saja Sandy Walsh dan Jordi berpeluang tampil memperkuat skuad Garuda. Namun, apabila perpindahan federasi ini belum juga kelar, maka keduanya dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia. Terkait hal ini, Direktur PSSI Indra Safri pun memberi kabar terbaru. Menurutnya sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu dari FIFA. Lagi berlangsung perpindahan, ujar Indra Safri kepada awak media. Untuk itu, tanya FIFA kapan selesai. Ucapnya, meskipun perpindahan federasi Sandy dan Jordi belum selesai, namun kedua pemain itu dipastikan sudah didaftarkan ke AFF oleh PSSI sebagai salah satu pemain untuk Piala AFF 2022. Profil Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang masuk skuad awal Belanda di Piala Dunia 2022. Timnas Belanda akan menjadi lebih kuat di Piala Dunia 2022 setelah mendapatkan amunisi baru. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk yang ternyata merupakan pemain berdarah Indonesia. Struijk saat ini membela tim Premier League Leeds United. Meskipun masih berusia 23 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama di Spurs musim ini sebagai bek tengah. Penampilannya di Leeds United juga tergolong sangat baik. Memainkan 11 laga bagi Leeds United, Struijk sukses masuk 10 besar pemain dengan total tackle terbanyak di Premier League musim 2022-2023. Penampilan cemerlangnya bukan membuat Louis van Gaal memanggilnya untuk masuk tim sementara timnas Belanda untuk Piala Dunia. Bagaimana profil lengkap bek tengah masa depan timnas Belanda ini? Berikut ulasan lengkapnya. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda, termasuk Pascal Struijk. Bek tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama 1 musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016-2017 sebelum akhirnya direkrut Leeds United 1 musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019-2020 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Struijk telah mencatatkan total 76 laga bersama Leeds United. Bisa memilih 3 negara, Belanda pilihan Struijk. Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia bisa saja membela tim merah putih dengan skema naturalisasi. Namun Struijk tidak memilih Indonesia mengingat tidak akrab dengan negara Asia Tenggara ini.
Selain Indonesia, Sturck juga berkesempatan untuk membela timnas Belgia. Sturck sendiri lahir dan tinggal selama 3 tahun di salah satu kota di Belgia bernama Antwerp. Namun di usia 3 tahun, orang tua Sturck memutuskan pindah ke Den Haag dan membesarkan anaknya di sana. Besar di Den Haag membuat Sturck akhirnya masuk akademi sepak bola kota tersebut. Riwayat Sturck yang lahir di Belgia membuat pelatih Roberto Martinez sempat mengamati potensi bek tengah Leeds United ini. Martinez bahkan sangat menginginkan Sturck ada di skuadnya saat kualifikasi Piala Dunia zona Eropa musim lalu. Namun sayangnya minat Martinez terhadap Sturck harus bertepuk sebelah tangan. Pemain yang besar di akademi klub Liga Belanda tersebut memilih tim Orange sebagai tempatnya mengabdi di sepak bola. Tapi sementara itu, hatinya Sturck sepertinya ada pada Belanda, ujar Roberto Martinez dalam wawancara surat kabar. Pernyataan tersebut merupakan pertanda bahwa timnas Belgia bukanlah pilihan bagi pemain berusia 23 tahun tersebut.